Google. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa langkah-langkah menulis surat lamaran kerja. Nah, yang pertama adalah unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, lampiran dan hal. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, alinea pembuka. Yang keenam, isi. Nah, dalam isi ini ada beberapa unsur lagi. Yang pertama, identitas pelamar. Yang kedua, maksud dan tujuan. Yang ketiga, menyatakan lampiran. Dan yang ketujuh adalah penutup. Kedelapan, salam penutup. Dan yang terakhir adalah tanda tangan dan nama terang. Adalah tempat dan tanggal penulisan. Nah, pada tempat, tanggal, dan penulisan itu harus benar, karena di sini tidak boleh salah. Nah, contohnya adalah Brebes, 28 Februari 2021. Nah, nama kota Anda itu di mana? Nah, pada nama kota itu huruf besar pertama adalah kapital Brebes, 28 Februari 2021. Nah, nama bulan itu tidak boleh ditulis dengan nama angka, tapi dengan menggunakan kata. Selanjutnya adalah hal lampiran. Nah, hal lampiran pekerjaan dan selanjutnya adalah lampiran. Pada lampiran adalah satu berkas saja, tidak boleh lebih dari 2 atau 3 berkas, hanya satu berkas saja. Nah, selanjutnya adalah penulisan alamat surat. Pada penulisan alamat surat harus benar. Contohnya YTH titik HRD PT Nusantara Sakti, Jalan Jenderal Sudirman, terus koma Brebes. Nah, di sini sudah jelas bahwa yang pertama adalah YTH, bukan kepada, menggunakan YTH. Ingat ya, menggunakan YTH bukan kepada. YTH, HRD. Nah, tujuannya itu PT mana? Contohnya adalah PT Nusantara Sakti, terus jalannya jalan di mana tempat perusahaan itu ditempatkan. Contohnya di Jalan Jenderal Sudirman, Brebes. Nah, selanjutnya adalah penulisan salam pembuka. Dalam penulisan salam pembuka yaitu penulisannya adalah dengan hormat. Nah, kadang orang menggunakan penulisan salam pembuka itu salah, yaitu dengan hormatnya D-nya besar, H-nya juga besar. Sebenarnya yang benar adalah dengan hormat D, D-nya besar, hormatnya H-nya kecil. Nah, ini adalah kata-kata salam pembuka yang benar, yaitu dengan hormat, diakhiri dengan tanda koma. Ini adalah unsur alinea pembuka. Nah, pada unsur alinea pembuka yaitu Anda mendapatkan info pekerjaan itu dari mana? Dari koran, dari televisi, atau dari omongan teman-teman. Nah, contoh dari koran. Nah, semisal dari koran itu Anda tuliskan koran dari mana. Contohnya kayak contoh Tribun atau gimana, Tribun atau apa gitu, atau E-News atau apa. Nah, ini contohnya adalah berdasarkan iklan yang dibuat di koran harian Tribun Tegal pada tanggal 20 Februari 2021. PT Nusantara Sakti membutuhkan karyawan sebagai supervisor accounting. Melalui ini surat saya nyatakan untuk mendaftar pekerjaan tersebut. Nah, ini adalah contoh unsur alinea pembuka yang benar. Ini adalah isi surat. Nah, pada isi surat ini harus benar ya, karena ini isi yang menentukan apakah Anda itu tujuannya Anda itu apa, dan keterangan identitas Anda itu harus lengkap, benar, sesuai KTP.
Yang pertama adalah nama. Nama Anda harus lengkap sesuai KTP. Yang kedua adalah tempat tanggal lahir. Anda lahir di mana? Ditulis di situ, contohnya Brebes, 1 Maret 1998. Nah, saya ingatkan lagi, pada penulisan bulan itu harus menggunakan kata, bukan angka. Yang ketiga adalah alamat. Alamat Anda itu harus sesuai dengan KTP. Contohnya RT 01, Desa Pasar Batang, Kecamatan Brebes dan Kabupaten Brebes. Nah, itu juga alamat juga penting karena akan menentukan isi surat keterangan lengkap pada surat lamaran kerja yang Anda buat. Dan yang keempat adalah pendidikan. Anda itu lulusan apa? SMA atau SMK, tulis saja, misal contoh SMA, ya tulis saja SMA. Nah, selanjutnya adalah pelampiran. Dengan ini mengajukan lamaran pekerjaan untuk mengisi lowongan tersebut sebagai bahan pertimbangan bersama surat ini saya lampirkan. Nah, yang pertama adalah daftar riwayat hidup. Yang kedua, fotokopi ijazah. Yang ketiga, fotokopi transkrip nilai. Nah, yang keempat, fotokopi KTP. Nah, itu KTP asli, bukan KTP dari orang tua atau KTP tetangga, KTP diri sendiri. Yang kelima, fotokopi sertifikat. Yang keenam, 2 lembar pas foto terbaru ukuran 4x6 cm. Dan yang terakhir, yang ketujuh, surat keterangan pengalaman kerja. Nah, pada surat keterangan pengalaman kerja itu Anda isi surat pengalaman kerja Anda yang dulu itu apa, isi saja, misal kayak menjadi pekerjaan di counter atau tambal ban atau apa, nggak apa-apa, ditulis saja. Nah, yang selanjutnya adalah penutup. Nah, pada bagian penutup ini sering disepelekan karena ini bagian yang sebenarnya menentukan. Nah, ini contohnya adalah demikian surat lamaran pekerjaan ini saya ajukan. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Nah, di sini peletakan tanda titik koma itu harus benar. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya ajukan, atas perhatian, Bapak atau Ibu saya ucapkan terima kasih. Nah, ini adalah contoh yang benar pada saat penutupan surat lamaran pekerjaan. Ingat ya, ini adalah contoh yang benar. Perhatikan dengan benar. Dan yang terakhir adalah penulisan salam penutup. Nah, ini adalah bagian yang terakhir dalam penulisan lamaran pekerjaan. Langkah-langkah menulis surat lamaran pekerjaan. Di sini di keterangan adalah hormat saya, terus tanda tangan Anda, terus nama Anda. Tanda tangan harus tanda tangan Anda sendiri dan tidak boleh ditandatangani orang-orang lain. Dan nama Anda diawali dengan huruf kapital. Nah, demikianlah video yang saya sampaikan mengenai langkah-langkah membuat surat lamaran kerja. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya berikan bermanfaat bagi Anda sekalian untuk mendaftar pekerjaan, dan semoga sukses dan diterima di pekerjaan yang Anda ingin lamar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.